dalam perubahan wujud benda ini terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu materi makhluk apa itu, memangnya wujud materi itu seperti apa, dan bagaimana wujud benda berubah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Ibu menggunakan model CTL atau itu Contextual Teaching and Learning. Nah, tujuannya yaitu mengenali materi dan karakteristiknya, mempelajari karakteristik wujud zat dan materi, dan mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Apa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baiklah, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tentu ikhlas sama pimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Amin. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu materi itu makhluk apa? Nah, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Dan ada juga makhluk tak hidup seperti benda, yaitu buku, tulisan, papan tulis, langit, dan lain sebagainya. Nah, materi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak tahu nggak apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas? Tidak. Nggak tahu. Jadi benda padat adalah partikel-partikel yang tersusun rapat dan teratur sehingga memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya apa? Anak-anak, benda padat itu? Batu. Betul, batu. Terus yang lain? Kayu. Betul. Nah, ciri-ciri benda padat itu ada memiliki bentuk tetap, yaitu benda padat tidak berubah bentuk kecuali diberi gaya tertentu. Selanjutnya memiliki volume tetap. Volume benda padat tidak mudah berubah meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Selanjutnya partikel tersusun rapat. Partikel dalam benda padat tersusun sangat dekat satu sama lain. Nah, selanjutnya benda cair. Anak-anak tahu nggak benda cair itu apa saja? Air. Benda cair yang lain selain air apa? Minyak. Betul. Jadi benda cair itu adalah partikel-partikel yang lebih renggang dan dapat bergerak bebas, sehingga cairan memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti wadah. Nah, ciri-ciri benda cair yaitu memiliki volume tetap, yaitu benda cair tidak berubah volumenya meskipun dipindahkan ke wadah berbeda. Selanjutnya bentuk berubah sesuai wadah dan dapat mengalir. Yang terakhir partikel lebih renggang dibandingkan benda padat. Nah, selanjutnya benda gas. Nah, benda gas ini memiliki partikel yang sangat renggang dan bergerak bebas sehingga tidak memiliki bentuk maupun volume tetap seperti contohnya apa anak-anak? Benda gas? Udara. Oh, selain udara apa lagi? Asap. Pintar ya kalian ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu bagaimana wujud benda berubah. Nah, perubahan wujud benda ini adalah proses ketika suatu zat mengalami peralihan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Akibatnya perubahan suhu atau tekanan baik ukuran, warna dan aroma baunya yang berubah. Nah, perubahan ini terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Ada 6 perubahan dalam peristiwa perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengkristal, menublim, dan mengembul. Tahu nggak